Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Sehat-sehat ya dek ya? Baik-baik ya dek ya? Oke, jumpa lagi dengan kakak ya. Di sini kita akan membahas mengenai magnet. Sebelum kita menuju ke materi inti, maka di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan magnet. Magnet ini adalah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Nah, di sini magnet ini selalu mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Walaupun magnetnya dipotong-potong menjadi potongan kecil, maka magnet tersebut tetap memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Bentuk magnet ada macam-macam ya dek ya, ada magnet ada magnet batang, dan lain-lain. Masih banyak banget pokoknya ya. Oke, ini adalah mind map dari pokok bahasan magnet. Ada yang pertama yang akan kita pelajari, ada tentang induksi magnet. Disebut juga medan magnet. Ada macam-macam ya dek ya, di sini sumbernya yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ada kawat lurus. Kemudian nanti kita juga belajar mengenai induksi magnet pada kawat melingkar. Kemudian ada solenoida. Solenoida itu bentuknya seperti kumparan. Kemudian yang keempat adalah toroida. Toroida ini adalah solenoida yang dibuat melingkar. Setelah kita belajar mengenai induksi magnet, nanti kita akan belajar mengenai gaya magnet. Dan disebut juga gaya Lorentz karena penemunya namanya Lorentz. Nah, gaya magnet ini ada dua penyebabnya. Yang pertama, terjadi karena ada kawat berarus yang ditempatkan di daerah dengan medan magnet. Contohnya gambar ini ya dek ya. Jadi di sini ada kawat berarus diletakkan di dekat magnet. Nah, yang terjadi ketika kawat ini dialiri oleh listrik, maka kawatnya ini akan melengkung. Nah, kemudian selain diakibatkan oleh arus listrik yang berada dalam kabel, kemudian kabelnya diletakkan dalam medan magnet, gaya magnet ini juga ada pada muatan yang bergerak di sekitar medan magnet. Kemudian yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai induksi magnet. Kalau waktu ada di SMP mengenal ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu yang pertama dengan digosok, yang kedua dengan didekatkan dengan magnet, kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan elektromagnet. Elektromagnet ini adalah suatu proses membuat magnet dengan melilitkan arus. Jadi nanti akan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi magnet. Nah, induksi elektromagnet ini adalah proses sebaliknya, yaitu kita akan mengubah dari magnet ini menjadi listrik. Langsung saja kita ke materi yang pertama ya dek ya. Ini adalah tentang medan magnetik. Artinya adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kalau adik dengar gaya, ini pasti ada hubungannya dengan tarikan atau dorongan. Nah, akibat dari adanya medan magnet, maka ketika kita meletakkan suatu benda di sekitar magnet, tentunya benda ini yang bisa terpengaruh oleh magnet ya, seperti besi, maka akan terjadi tarikan atau dorongan. Nah, medan magnet ini digambarkan sebagai garis-garis gaya magnet. Sifatnya adalah yang pertama, garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Kemudian, tempat yang memiliki garis gaya magnet lebih rapat dapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, dan sebaliknya. Dedek bisa lihat pada gambar ini ya dek ya, arah garis dari medan magnetnya, utaranya keluar, kemudian selatannya masuk. Nah, daerah dengan medan magnet kuat itu garis gaya magnetnya itu lebih rapat. Adik bisa lihat pada gambar ini adik ya. Nah, ini adalah magnet ketika ditaburi oleh serbuk besi. Nah, medan magnet yang kuat nanti ada di sekitar sini. Yang pokoknya yang dekat sama magnet. Kemudian kita akan menghitung seberapa besar kekuatan medan magnet. Yang pertama, medan magnet di sekitar kawat lurus terlebih dahulu. Besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus
panjang berarus listrik dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Rumusnya adalah P sama dengan U0 I dibagi dengan 2PA. Contoh dari arah medan magnet. Jadi adik-adik ingat bahwa medan magnet ini adalah besaran vektor. Ia memiliki nilai dan juga arah. Arah dari medan magnet dapat diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari, ini adik ya, aturan tangan kanannya. Ingat harus pakai tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan jari-jari yang melingkar menunjukkan arah medan magnet. Contohnya pada kawat ini adik ya, ini arah arusnya ke kanan, maka nanti ketika kita menggunakan tangan kanan, arah dari medan magnet pada titik P, ini adalah titik yang berada di atas kawat, arahnya adalah keluar. Nah, untuk selanjutnya, tanda keluar itu saya simbolkan dengan titik, seperti ini. Jadi kalau titik itu arah medan magnetnya keluar atau menembus bidang mendekati pengamat. Kemudian adik perhatikan pada bawah kawat, yaitu pada titik Q, arah medan magnetnya itu masuk. Jadi arah masuk ditunjukkan oleh tanda silang. Masuk atau bisa disebut menembus bidang menjauhi pengamat. Oke, karena medan magnet ini adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan juga arah, maka nanti penjumlahannya juga memperhatikan arah. Kita akan gunakan operasi vektor. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama dari SIMA UI tahun 2009. Ada 3 buah kawat menghantar, masing-masing berarus listrik disusun seperti pada gambar dengan jarak I1, I2, dan I3 ke titik P masing-masing adalah 10 cm, 5 cm, dan 5 cm. Ketiga kawat penghantar dan titik P berada pada bidang XZ. Jika kuat medan yang terdeteksi di titik P adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla searah dengan sumbu Y positif. Kuat arus yang mengalir pada kawat I3 adalah, jadi di sini diketahui P ini arah medan magnet total dari I1, I2, dan I3 arahnya adalah searah dengan sumbu Y positif. Artinya arah dari medan magnet totalnya ke atas. Mula-mula kita tentukan arah medan magnet yang berasal dari I1, I2, dan I3 terlebih dahulu ya dek ya. Untuk menentukan arah medan magnet kita gunakan aturan tangan kanan. Kita mulai dari I1. I1 kita gunakan aturan tangan kanan, ibu jarinya menunjukkan arus, kemudian jari-jari yang melingkar menunjukkan arah B. Setelah kita gunakan aturan tangan kanan, maka arah dari medan magnet dari I1 arahnya masuk ya dek ya, di titik P. Ini I1, B1-nya masuk. Di situ diketahui bahwa A1-nya sama dengan 10 cm. Kemudian I2 kawatnya ke kiri, maka arah B-nya ke atas. Kemudian untuk BP katanya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6. Ini arahnya ke atas ya dek ya. Nah, untuk mempermudahkan perhitungan, maka saya anggap arah ke atas itu positif. Berarti nanti B2-nya positif, BP-nya atau B total positif. Kemudian karena B1-nya ke bawah, berarti nanti dia negatif. Kita jumlahkan menggunakan operasi vektor, yaitu BP sama dengan B1 negatif ya dek ya, kemudian B2-nya positif. Untuk B3-nya kita nggak ngerti, namun sementara saya tuliskan pakai tanda positif terlebih dahulu. Nah, BP sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan B1. Rumusnya adalah mu0 I1 dibagi dengan 2pi A1 ditambah dengan B2, berarti sama dengan mu0 I2 dibagi dengan 2pi A2 ditambah dengan B3 ya, di sini ya, maksudnya B3.
B3 seperti ini terlebih dahulu. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan mu 0 tadi adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus I1 sama dengan 3, kemudian dibagi 2pi. A1-nya adalah 10 cm. Oke, 10 cm berarti kalau diubah ke meter menjadi 10 pangkat min 1. Ditambah mu 0 tadi adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I2-nya adalah 2 dibagi dengan 2pi, A2-nya adalah 5 cm. Di sini 5 ya Dek ya. Berarti kalau diubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan B3. 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 6. Ditambah, ini coret seperti ini berarti tinggal 2. 2 kali 2, 4. 4 dibagi 5 berarti dapat berapa Dik? 8. Oke, 0,8 kali 10 pangkat min 5. Ditambah dengan B3. 4,5 kali 10 pangkat min 6 ini sama dengan min 6 ya Dek ya. Ini nanti 10 pangkat min 6-nya tak keluarin, jadi nanti di sini jadi 8 plus 8 ya Dek ya, karena nanti dikali 10 pangkat min 6 ditambah dengan B3. Selanjutnya 4,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan min 6 tambah 8 berarti 2 kali 10 pangkat min 6 ditambah dengan B3. B3 sama dengan 4,5 dikurangi 2 berarti nanti 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, B3 dapat dicari dengan persamaan mu 0 I3 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, mu 0-nya kan 4pi kali 10 pangkat min 7. I3-nya yang dicari. Kemudian dibagi dengan 2pi A3. A3-nya 5 ya Dek ya. Maksudnya di sini A3-nya 5. Berarti kalau diubah ke meter 10 pangkat min 2. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, nanti adik-adik tinggal bagi sendiri I3 menggunakan aljabar, nanti ketemunya adalah 0,625 ampere. Nah, adik bisa lihat ya Dek ya, di sini nilai dari B ini positif. Karena nilai dari B positif, maka arah B3-nya ke atas. Kalau B3-nya ke atas ya Dek ya, atau keluar maksudnya Dek ya, keluar dari bawah ke atas ini ya Dek ya, maka arah dari I3-nya searah dengan sumbu Z positif. Adik-adik bisa gunakan aturan tangan kanan. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian, untuk persoalan tentang letak kuat medan magnet 0. Jika arus dalam kawat searah, maka daerah dengan medan magnet sebesar 0 berada di antara kedua muatan. Nah, biasanya titik akan lebih dekat ke muatan yang nilainya lebih kecil. Nah, Dedek pasti bertanya-tanya, kenapa kok di tengah enggak di luar? Kita gunakan vektor ya Dek ya. Adik-adik lihat untuk IA, arah medan magnetnya adalah masuk. Saya tuliskan terlebih dahulu di sini BA. Kemudian untuk IB, arah kuat medan magnetnya adalah keluar. Ketika berlawanan arah, maka nanti BA kita kurangkan dengan BB untuk mencari resultan medannya. Nah, ketika pengurangan ini maka hasilnya bisa sama dengan 0. Kalau kita taruh titiknya ini di luar ya Dek ya, IA berarti B-nya itu arahnya keluar. Kemudian untuk B, arah medan magnetnya juga keluar. Ketika demikian, maka untuk mencari resultan medannya, kita harus menjumlahkan antara BA dengan BB. Hasilnya tidak mungkin sama dengan 0. Selanjutnya, ketika arus dalam kawat berlawanan arah, maka daerah dengan medan magnet 0 akan di kiri atau di kanan B. Dengan catatan, titiknya ini akan lebih dekat ke kawat yang arus dengan nilai lebih kecil.
Ini kenapa kok di kiri gitu ya? Karena kita anggap misalkan nanti di soal diketahui IA-nya ini lebih kecil, maka harus di kiri. Seperti itu. Nah, kita coba resultan medan magnet di titik sebelah kiri. Maka nanti karena IA-nya ke atas, medan magnet dari kawat A di titik yang sebelah kiri arahnya keluar. Kemudian untuk kawat B, arah medan magnetnya masuk. Ketika masuk sama keluar, maka resultan medannya kita kurangkan BA min BB. Ini sangat mungkin sama dengan 0. Kalau di tengah, adik-adik bisa coba di sini. Untuk BA-nya berarti masuk. Untuk BB-nya juga masuk. Maka ini harus kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan dengan BA dan BB-nya ini, nah ini tidak mungkin sama dengan 0. Contoh soal yang kedua tentang kuat medan 0. Ini dari UGM tahun 2013. Ada 2 buah kawat listrik yang amat panjang terletak dalam posisi sejajar satu sama lain pada jarak D. Arus listrik I dan 2I mengalir dalam masing-masing kawat. Lokasi atau posisi titik B dari kawat berarus I yang tidak merasakan medan magnet adalah di X sama dengan berapa D? Jadi di sini saya beri nama ada I1 dan I2. I2-nya sama dengan 2I. Kemudian di sebelah sini berarti A1. Sisanya adalah A2. A2 berarti sama dengan D min X. Agar kita menemukan titik dengan kuat medan 0, maka titiknya itu pasti di tengah ya. Kenapa kok di tengah? Kita coba gunakan tangan kanan. Berarti nanti B1-nya masuk. Kemudian untuk B2-nya keluar. Nah, ketika masuk sama keluar, resultan medannya kita kurangkan D. Untuk mencari resultan medannya kita kurangkan B1 min B2. Pengennya sama dengan 0 nih, berarti nanti B1 min B2 kita oper ya B2-nya sama dengan B1 mu 0 I1 dibagi dengan 2pi. A1 sama dengan mu 0 maaf, ini kebalik ya Dek ya, I2. Yang ini I1 dibagi dengan 2pi A1. Dicoret terlebih dahulu yaitu mu 0-nya sama besar ya Dek ya. Setelah itu kita masukkan variabel I2-nya sama dengan 2i A2. A2-nya adalah D min X. Selanjutnya I1-nya I, A1-nya adalah X. Kali silang Dek. Berarti nanti 2 I-nya saya coret. Berarti nanti 2X sama dengan D min X. 3X ini adalah D. X sama dengan D per 3. Pilihan jawaban yang benar adalah yang E.